Oke, untuk reguler kelas hari ini tentang biopsi, lesi praganas, dan keganasan. Jadi ini reguler kelas terakhir di tahun 2022. Kita mulai ya. Oke, untuk mind mappingnya, jadi nanti kita akan kenalan dulu sama apa sih lesi praganas dan apa sih lesi keganasan. Nah, baru kita belajar tentang pemeriksaan penunjangnya. Jadi memang untuk menegakkan diagnosa ada beberapa yang harus dilakukan. Nah, salah satunya pemeriksaan penunjang yang memang sering dipakai itu adalah biopsi. Nah, untuk biopsi ini nanti kita belajar tentang definisi, tujuan, indikasi, kontraindikasi, terus tentang tipe biopsi, terus kita juga belajar tentang tekniknya, dan juga nanti tentang prosedurnya. Jadi selain kita nanti belajar kita mau pakai apa aja biopsinya, nanti kita juga belajar tentang proses di labnya kayak gimana. Jadi insya Allah setelah dari regular class ini semoga lebih ini ya, lebih jelas. Terus kalian juga nanti mengerjakan soal bisa membedakan kita mau pakai teknik yang mana gitu pada setiap kasus. Karena lumayan ternyata di UKMP 2DG ada beberapa soalnya yang keluar tentang biopsi ini. Kita belajar dulu terminologinya. Jadi biopsi adalah suatu pengambilan dan pemeriksaan sebagian kecil atau seluruh bagian jaringan yang diambil dari bagian tubuh yang masih hidup. Tujuannya untuk menegakkan diagnosa melalui pemeriksaan mikroskopis. Jadi dia masuknya ke histopatologi ya. Nah, terus untuk prakeganasan ini ada dua ya, ada lesi prakeganasan, ada kondisi prakeganasan. Nah, bedanya apa sih? Kalau lesinya itu adalah jaringan yang mengalami perubahan secara morfologi yang ada tendensi menjadi keganasan. Jadi dia yang tadinya jaringan normal, nah dia bisa ada displasia. Nah, displasia ini tanda-tanda lesi prakeganasan. Jadi dia bisa menjadi keganasan nantinya. Nah, sedangkan kalau kondisi prakeganasan yaitu status umum atau kondisi yang berasosiasi dengan meningkatnya resiko perkembangan kanker atau keganasan secara signifikan. Nanti kita belajar tentang contohnya ya. Nah, jadi kalau lesi ini contoh-contohnya seperti leukoplakia, eritroplakia. Leukoplakia itu gambarannya dia putih ya, lesi putih, nggak bisa dikerok, kemudian dia lama di situ. Nah, kalau eritroplakia dia lesi merah, dia juga nggak bisa dikerok. Nah, contohnya kita membedakannya misalnya dengan yang jamur itu gimana? Biasanya ada di soal itu mengonsumsi alkohol atau ada juga yang merokok. Nah, jadi kalau jamur dia bisa dikerok, kalau ini dia tidak bisa ya, tidak bisa dikerok. Ada pipe smoker keratosis, snuff dippers keratosis, karsinoma in situ, Bowen disease, dan actinic keratosis. Actinic keratosis itu yang di intraoral ya, yang di bibir biasanya itu karena sinar UV. Nah, kita belajar nih, jadi ada lesi oral terutama yang merah dan yang putih, tapi dia akan berpotensi berubah menjadi keganasan. Dan yang paling tinggi itu adalah eritroplakia, yaitu lesi merah. Nanti kita akan belajar pas biopsi, kira-kira kita mau ngambil bagian yang mana sih? Nah, untuk yang lainnya bisa dilihat ada yang high, ada yang low. Jadi dari resikonya ini juga akan menentukan kita mau ngambil bagian yang mana gitu. Kalau misalnya nanti kita temukan di klinis ada gambaran lesi yang berwarna-warna itu, ada yang merah, ada yang putih. Oke, lanjut dulu untuk kondisi prakeganasan. Jadi ini kondisinya submucous fibrosis. Nah, dia adalah kondisi dan dia ada tendensi untuk nanti jadi kanker itu dia ada gitu. Terus tertiary sifilis, nah ini juga faktor resiko dari cancer, lichen planus, discoid lupus, erythematosus, SLE ya, terus diskeratosis congenita dan slideropenic dysplasia. Nah, ini juga dia ada resiko untuk menjadi keganasan. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk faktor resikonya, historinya bisa karena tobacco atau merokok, terus karena alkohol, terus juga ini ya yang ngegigit-gigit itu, nah itu juga bisa yang betel. Jadi dia ngegigit betel, nah itu juga ada faktornya, faktor resiko untuk menjadi keganasan. Terus biasanya usianya juga yang udah usia lanjut, jadi usia 80 tahun, 40 tahun, nah itu lebih tinggi lagi resikonya untuk cancer. Dan juga dilihat nanti displasianya seperti apa.
Nah, sedangkan untuk keganasan ini sudah cancer ya, jadi pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol akibat ketidakseimbangan pembelahan sel dan apoptosis. Jadi kalau udah keganasan berarti dia udah cancer di situ. Nah, faktor risikonya sama kayak tadi, bisa ngegigit betel itu tobacco atau merokok, terus alkohol. Dari sunlight juga bisa, paparan sinar matahari, tapi itu biasanya cancer di bibir. Kemudian dari infeksi bisa dari sifilis, kandidiasis, virus. Kemudian dari displasia, lichen planus, sumukos fibrosis juga dia faktor resiko. Jadi nanti kalau misalnya ketemu di soal ada salah satu dari ini, nah ini kita harus hati-hati, curiga, oh berarti ada potensi dia lesi prakeganasan atau keganasan. Nah ciri lainnya kalau dia udah keganasan biasanya ada kelenjar limfe yang terlibat. Jadi misalnya di soal itu ada pembengkakan di leher gitu, 1 cm terfiksir gitu. Nah itu bisa dia masuk ke ganasan. Terus lesinya nggak sembuh-sembuh, bisa hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Nah nanti untuk membedakan mana yang jinak, mana yang ganas ya. Terus indurasi, indurasi itu berarti dia keras. Kemudian ada rasa sakit itu bisa iya, bisa enggak. Jadi bisa kita lihat di akhir ya. Jangan dijadikan patokan utama gitu. Terus ada perubahan tekstur dan warna. Biasanya dia memang berbeda gitu dari warna jaringan yang normal. Kemudian bisa juga kegoyangan gigi yang tiba-tiba. Terus untuk lesi keganasan ini ada contoh-contohnya melanoma malignan, adenokarsinoma, basal sel karsinoma, SCC atau karsinoma sel squamosa dan Kaposi sarkoma. Nah, karakteristiknya kayak tadi ada diferensiasi sel dan juga anaplasia. Jadi bedanya displasia sama anaplasia, displasia itu dia ada perubahan di selnya, tapi masih bisa sedikit lah kita ketahui ini sel apa. Kalau anaplasia dia udah nggak ada bentuknya gitu, jadi betul-betul berubah dari bentuk aslinya. Kemudian kecepatan pertumbuhan, nah ini biasanya cepat dia hitungan bulan. Kemudian ada invasi lokal dan juga bisa ada metastasis. Jadi metastasis itu penyebaran ya, penyebaran ke organ lain selain pada lesi tersebut. Nah, ini untuk lesi keganasan. Jadi dari normal, kalau hiperplasia itu dia memperbanyak selnya. Kemudian kalau displasia dia udah ada perubahan. Nah, kalau yang udah parah anaplasia ini adalah karsinoma. Jadi dia udah ganas ya di situ. Ini progresif dari displasia. Nah, perubahan morfologisnya ini bisa keluar juga di UKMP 2DG. Jadi yang pleomorphic inti selnya biasanya rasionya 1:1. Jadi betul-betul yang intinya besar, ininya besar gitu. Terus hiperkromatik, jadi warnanya dia hiper. Kemudian nah, ini ciri-cirinya kalian catat dan hafalkan karena bisa jadi nanti keluar di soal. Jadi kalau udah ada ciri-ciri ini, yang 4 ini berarti fix dia adalah lesi keganasan. Nah, untuk staging tumor, untuk nice to know ya, belajar. Jadi kalau sistemnya ini ada TNM, kalau T ini untuk si lesinya, jadi ukurannya ya, kalau T0 berarti tidak ada tidak ada pembesaran. Nah, T1 sampai dengan 4 ini adalah sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau T1 itu 2 cm, kalau T2 itu 2 sampai dengan 4, kalau T3 ini udah lebih dari 4 gitu. Nah, kemudian yang N ini keterlibatan limfonodi yang KGB-nya ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya di gambarnya keterlibatannya kayak gimana. Nah, untuk M itu adalah metastase. Jadi kalau M-nya 0 tidak ada metastase atau tidak ada penyebaran. M1 sampai dengan 2, kalau yang ini menunjukkan metastase sesuai dengan jumlahnya. Jadi kalau M1 itu distan itu dekat. Nah, yang M2 ini, nah persebarannya yang melebihi dari itu. Jadi udah hitungannya jauh. Nanti bisa kita lihat ya di foto sama di grafiknya. Nah, kemudian ini untuk membedakan tumor jinak sama ganas. Jadi kalau yang jinak ini biasanya walaupun ukurannya dia membesar, tapi biasanya pertumbuhannya lambat. Jadi bilangnya tumornya sudah dari 1 tahun yang lalu atau dari 7 tahun yang lalu. Nah, dia biasanya adalah jinak gitu. Tapi kalau nemu soal dia pembesaran, terus hitungannya bulan kayak 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu kita bisa curiga, oh ini adalah keganasan gitu. Nah, kemudian biasanya dia tidak menginvasi jaringan sekitarnya, terus masih bisa dikenali juga jaringannya gitu. Nah, tapi kalau yang ganas dia udah anaplasia, jadi udah nggak ketahuan bentuknya gitu. Jadi dia udah berubah sama sekali dari bentuk asalnya. Kemudian
bisa jadi dia ada ini juga, apa namanya, ada metastasis, kemudian, dia juga ada bisa nekrosis dan pendarahan, tapi itu tergantung juga ya jenis keganasannya yang mana. Nah, biasanya kalau misalnya nggak diterapi, dia akan semakin besar gitu, dari segi TNM-nya juga. Nah, ini bisa fatal, bisa kematian.